Dia tidak tahu tujuannya, apalagi tujuannya beda. Kalau kita mengajak ke akhirat, dia menginginkan dunia. Kira-kira capek atau tidak? Ngantuk atau tidak? Coba kalau kamu saya ajak urusan dunia yang kamu senang, niscaya walaupun 2 hari 2 malam kamu nggak ngantuk, karena kamu senang. Tetapi yang kamu tidak senang, kamu memaksakan sesuatu yang kamu tidak senang, berarti kamu telah makan racun. Makanan bagus, tapi kamu nggak suka. Itu makanan dari yang dihidangkan itu banyak, lezat semuanya. Itu bagi yang menyuguhkan. Ternyata kamu tidak suka dengan makanan itu. Kau paksakan makanan itu muntah karena kamu tidak suka. Lidahmu lain dengan lidah orang. Satu contoh, ada orang Indonesia datang ke Taiwan atau Jepang, ya, makan di rumah makan yang mewah, mahal harganya, pakai bayar yen. Tapi bukan masakan orang Indonesia. Itu daging mentah, ikan mentah. Mereka makan pakai supit dan lahap sekali karena lidahnya cocok. Begitu kita makan, muntah. Bagaimana kita makan ikan mentah? Kata ini gizinya besar. Nah, ini yang disebut mengapa manusia itu tidak berpikir akal. Apakah saya pantas makan daging mentah ini? Apakah saya pantas pakai sumpit? Apakah saya pantas untuk makan yang tidak pantas? Kata si orang Jepang, ya salahmu sendiri. Kenapa kamu masuk rumah makan saya? Ngerti maksudnya? Jadi kalau orang mengerti akalnya. Begitu pula tolak ukur kita. Sejauh mana akal yang kita gunakan menurut kemampuan daripada akal, apakah pantas kiranya? Segala sesuatu yang tidak pantas itu berarti jelek. Betul atau salah? Seperti kalau kita pakai baju potongan Cina, ya, untuk busana muslim, cocok atau tidak? Tidak cocok. Nah, kalau yang tidak cocok berarti jangan dipaksa. Nah, ini akal. Sampai mengetahui kehalusan dari budi pekerti manusia dan merasa. Nah, kalau ilmu Jawa mengatakan ilmu rasa, nah, ilmu tasawuf itu ilmu merasa. Dari bahasa latif, halus, lembut, peka. Jadi kalau hati yang merasa, itu hati yang memahami. Kalau hati yang tidak merasa,
yaitu tadi ibadah sebagai pelengkap. Maka sampai mengetahui yang namanya al-khawatir, itu bukan khawatir maksudnya, al-khawatir gurisan, lintasan ya. Walaupun tidak usah mengaji, kita di rumah ya, kalau kita nyuri ada negur nggak? Itu jangan punya orang ya, itu namanya gurisan. Hawa nafsu nggak apa-apa, orangnya nggak tahu. Nah, ini. Jadi yang merusak gurisan hati ini adalah hawa nafsu. Jadi musuhnya manusia adalah pertama hawa nafsu. Yang kedua yang merusak akal ya, memiliki pedoman pendapat sendiri yang tidak pernah ada dalil dan pendapat daripada Rasulullah SAW. Nih, itu hewan. Jadi jangan mempunyai dalil yang tidak ada dasarnya, berarti itu dari, kalau orang mengatakan egois ya, ada kata guru, kamu nggak baik baca itu. Si murid mengatakan, ini baik menurut saya. Apa benar itu di hadapan guru bicara seperti itu? Itu yang namanya orang yang tidak memiliki ilmu, artinya tidak memahami. Jahil namanya. Kalau bahasa Arab juhala. Belum seton. Jadi masih sama hawa nafsunya enggak lah. Akal. Ya. Sekarang orang itu pinjam uang renten. Ya. Agama boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Terus akalnya di mana? Hawa nafsu mengatakan boleh. Kira-kira kalau sudah yang membolehkan itu siapa? Allah, Rasulullah, atau dirimu? Ini belum sama setan. Setan sponsor, kuatin. Kalau perlu gadekno omahmu, gadekno mobilmu semua. Nah ini setannya. Yang harusnya cuma sepeda motor yang digadekkan, setan kurang untuk tambah modal rumahmu. Nah berarti dua, udah nafsu, keluar iblisnya. Betul? Ya. Terus kalau suami istri mau datang ngaji, kata istrinya, suaminya, jangan, saya pulang dari kerja kok kamu ngaji terus, tolong saya ini ditemanin, sudah gak usah ngaji. Kata istrinya, sampan tahu apa? Ini hawa nafsu apa setan? Hawa nafsu apa setan? Dua-duanya. Ya setan ya hawa nafsu. Begitu. Ya. Nah, kalau suaminya, Mas, jangan ngaji Mas, karena siapa baru datang dari luar kota, luar pulau. Nah, suaminya dia tahu kewajiban. Iya, saya capek. Suaminya kena setan juga sama istri. Ada dua ya. Jadi yang suami menuruti istri demi kebaikan itu setan. Si istri yang menurut dia berbuat kebaikan
justru kesetanan juga. Karena rijal qawamun nisa, rijalul imamun nisa, karena rijal itu pemimpin. Ngerti? Jadi kalau dilarang jangan gitu. Sudahlah Pak, kita sama-sama ngaji, bagus, dapat surga dua-duanya gitu ya. Apalagi istrinya hamil, udah berangkat atau sendiri, itu suami kurang ajar. Sudah apa, hamil tinggal sendiri ya, kalau nggak semaput. Nah, jadi di situ ada ketentuan akal yang berbicara bagaimana cara memerdekakan akal, bebas akal dalam arti kata dengan ilmu ya. Ada nggak orang sembahyang nggak pakai akal? Ada, pakai hati aja. Saya sembahyang pakai hati, kebatinan. Jadi orang sembahyang pakai akal. Nah, sembahyang isya berapa rakaat? Berapa rakaat? Ingat 4 rakaat. Tapi kalau kamu pikiran bisa 2 rakaat salam. Itu namanya akalnya terganggu, 3 rakaat salah. Berarti tidak punya akal. Waktu sembahyang tidak punya akal. Paham? Paham atau tidak? Nah, sama dengan orang yang ngaji. Mengaji, menulis. Menulis kan? Apa tujuan menulis? Pakai apa? Pakai hati atau pakai akal? Pakai akal. Tujuannya alat bantu untuk mengingat. Nah, jadi menulis ilmu alat bantu untuk mengingat. Tapi kalau sudah menulis tidak ingat, nah ini lupa ingatan termasuk orang apa? Ya? Loh, kamu sudah menulis tetapi kamu tidak ingat. Nah, bahkan tulisannya naik turun. Yang ditulis urak-urak mubeng aja. Ini orang yang nulis ini orang pakai akal atau dibilang tidak punya akal, punya akal, bisa nulis. Tapi waktu diperiksa tulisannya nggak jelas. Apakah ini? Wah, ini orang nggak karuan. Betul? Coba kamu nulis. Tujuannya nulis untuk apa? Kenapa kalau di kantor kamu ingat, tapi kalau kamu nulis agama tidak ingat, berarti kamu termasuk golongan korong. Itu namanya menulis dengan mainan, dengan menulis, dengan memasang pemikiran-pemikiran untuk mengingat agar jangan lupa. Kan gitu. Tujuan menulis agar jangan lupa. Sekali lagi, ya, akal. Karena sampai kepada puncaknya yang memahami hati itu tempat yang paling halus. Jadi ilmu itu tempatnya transfernya ke hati, gitu. Jadi bukan transfernya mupeng di sini, ngerti? Ya, gara-gara orang gila itu, orang senting, orang stres gara-gara apa? Enggak, saya tanya, jawab jujur. Duit. Betul apa salah? Kalau anak-anak enggak, makanya anak-anak tuh gampang cepet hafal, gak mikir duit. Ya, coba anak yang umur 3 tahun kasih mobil Mercy, nggak seneng ya, cari mobil plastik. Betul? Nah, begitu kamu sudah rumah tangga, mengapalkan ilmu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
hadina fiman hadait. Ya. Itu nggak mudah-mudahan dapat petunjuk. Ya. Ya kasihan, mukanya udah gelap, hatinya gelap, rezekinya gelap, tubuhnya gelap, matanya gelap, sholatnya gelap, puasanya gelap. Masa tuh apa matinya nggak jadi hantu? Paham? Kalau sudah demikian, itu tidak ada diharapkan lagi akalnya. Kok bisa sholat gelap, rezekinya gelap, hidupnya gelap, rumah tangganya gelap, anaknya gelap? Loh, coba gelap semua. Kalau udah gelap semua, kuburannya gelap. Na'udzubillah min dzalik gitu. Mestinya nulis nggak pakai lampu, harus gelap juga, karena tidak jelas yang ditulis. Jadi kalau orangnya sudah gelap itu, akalnya kan udah gak jalan, nulisnya lampunya dimatiin aja, sama kok, sama. Oret-oret juga nggak ngerti, ya, dibaca juga nggak ngerti, gelap, ya sama aja di oret-oret, ya. Nah itu orang yang namanya akal gelap. Jadi karena hati itu adalah pusat daripada kerajaan-kerajaan yang halus. Maka sahabat mengatakan bahwa kedudukan orang-orang yang mengenal Allah adalah mengenal lewat hatinya. Jadi bukan melewat matanya. Kemudian dari Sahal At-Tusturi memperumpamaan hati seperti aras, dan dada itu seperti kursi kedudukan Allah. Ternyata hati ini memiliki pengaruh yang besar. Gitu. Dan bagi orang-orang yang belum berpengetahuan tidak masuk akal yang demikian itu. Karena tidak akan diberikan pengetahuan tentang hati kecuali orang-orang yang sudah membersihkan hati dari segala niat semata-mata karena Allah. Jadi ilmu tidak bisa dimasukin, ya, ilmu dimasukin mikir anak, mikir istri, mikir suami, mikir kerjaan, mikir duit, mikir rumah, mikir listrik, mikir arisan, mikir kredit, entek semuanya habis. Itu tinggal apa? Nunggu disembayangi saja. Ya. Kalau hidupnya mikir itu nunggu disolatin saja. Ya. Jadi cukup jadi wanita yang solehah, sholat 5 waktu berjamaah, tahajud selesai, sholat tobat cukup. Dengan banyak baca Quran, ya. Apakah ini orang-orang sudah banyak mengatakan Quran? Nah, ada yang nggak ngaji tetapi dia katakan Quran, minta izin sama saya, guru, saya jauh nggak bisa datang, apakah boleh saya katakan Quran 1 bulan 30 juz? Apakah boleh saya katakan surat Ikhlas 100.000 padahal jauh? Nah, gitu. Yang saben hari ketemu saya, jangankan kulhu 1000, kulhu nyungsang aja enggak. Ngerti? Jadi yang penting itu mengamalkan, melaksanakan ilmu. Apakah bisa melaksanakan ilmu itu tanpa dengan mengamalkan? Itu namanya tong kosong dunia nyaring. Jadi apa dari nasihat guru diamalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda
rabbika illa huwa, dalam surat Al-Mudassir ayat 31, yang artinya tiadalah yang mengetahui tentara Tuhanmu selain Ia sendiri. Tentara itu hisbu artinya malaikat. Jadi satu manusia ini diawasi 70.000 malaikat. Nah, bisa salah atau tidak? Yang jaga mata ada, yang jaga tangan ada, yang jaga kaki, seluruh pori-pori ya, usus itu ada yang jaga. Nah, kalau sudah enggak